kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga, siapa di sini yang mau memimpin untuk berdoa? Oke, silahkan Azam pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Ya, baik, terima kasih Azam yang telah memimpin kita semua untuk berdoa. Nah, anak-anak, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar itu penting. Untuk kenapa? Karena berdoa sebelum belajar ataupun sesudah belajar merupakan bukti bahwa kita mempunyai rasa syukur kepada Allah yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar hari ini. Oke, dapat dipahami semuanya? Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Afika, Anissa, Viko, Haikal, Muhammad Syaiful Alam, Raffi Rizky, Zahra Meisha, Jiar Bashila. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Pohon campedak daunnya lebat, di bawah tangga ada perahu. Anak-anak ibu memang hebat, semoga sehat selalu. Oke, sekarang coba, apakah kalian sudah duduk dengan nyaman? Nah, kalau misalnya duduknya belum nyaman, mari cari posisi yang nyaman supaya kita belajar nyaman, menyenangkan, dan ilmu yang kita dapatkan lebih banyak. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada penghasilan sumber daya alam di daerahnya. Nah, di sini juga kita akan belajar mengenai apa itu lingkungan dan banyak sekali. Kenapa sih Ibu kita harus belajar mengenai lingkungan? Karena supaya kita bisa menganalisis apa itu lingkungan dan fungsinya, apa itu sumber daya alam, apa itu daerah tempat tinggal kita. Selain itu, kita juga dapat menafsirkan apa Bu? Menafsirkan manfaat kegiatan ekonomi sesuai sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Selain itu juga kita bisa menguraikan apa itu lingkungan, fungsi lingkungan, dan manfaat lingkungan buat kita. Nah, yang terakhir kita belajar mengenai lingkungan ini supaya kita bisa menyimpulkan, bisa mengetahui dengan pasti, dengan tepat, dengan benar bahwasanya kegiatan ekonomi setiap masyarakat itu pasti menyesuaikan dengan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya. Contohnya, orang-orang atau masyarakat yang hidup di daerah pantai, mereka cenderung akan bekerja sebagai nelayan atau misalnya tambak udang dan masih banyak lagi. Sekarang silahkan kalian perhatikan video berikut ini. A. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan tidak hanya berpengaruh pada kehidupan manusia saja, namun juga tumbuhan dan hewan. D. Penggolongan lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik, yang merupakan komponen dari makhluk hidup, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan abiotik, yang terdiri dari komponen tidak hidup, seperti matahari, angin, air, tanah, dan sebagainya. Aktivitas manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat tinggal manusia. Apabila manusia tinggal di lingkungan yang bersih, maka akan merasa nyaman. Sebaliknya, apabila lingkungan kotor, maka akan terasa sangat tidak nyaman. C. Fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama,
tinggal manusia, serta habitat hewan. Fungsi lingkungan yang ketiga adalah tempat untuk bekerja dan bersosialisasi. Dan yang keempat, lingkungan berfungsi sebagai tempat hiburan dan edukasi atau pendidikan. Sekarang setelah kalian menonton video, mari kita ingat kembali atau bahas bersama-sama apa yang ada di video tadi ya. Nah, ada yang tahu atau masih ingat apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, energi, surya, flora, fauna, termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Itu yang dinamakan lingkungan. Betul sekali, anak-anak ibu pintar ya. Nah, sekarang ibu tanya lagi, lingkungan itu ada lingkungan apa aja? Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Betul. Nah, tadi kan ada juga yang membahas mengenai fungsi lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Ada berapa fungsi lingkungan? Ya, betul, ada 3 fungsi lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang terakhir atau yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal kita berada di sini, dan ini semua di sekitar kita itu adalah lingkungan. Rumah kita berada di suatu lingkungan yang mana banyak sekali terdapat kehidupan lain ya, atau benda-benda atau sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Baik, jadi sudah tahu ya apa itu fungsi lingkungan. Coba sekarang kalian amati gambar ini. Nah, di gambar ini coba di sana ada kegiatan apa saja, dan kira-kira di lingkungan seperti apa yang terdapat kegiatan tersebut. Mari kalian diskusi dengan teman-teman kelompoknya ya. Oke, dapat dipahami semuanya? Baik. Ayo teman-teman kelompok 1 diskusinya bersama-sama ya. Hargai pendapat temannya. Oke. Kelompok 2 juga sama. Silahkan berdiskusi dengan baik, duduk dengan baik, diskusinya dengan tenang ya, tanpa harus lari-lari ataupun marah-marah. Untuk semuanya juga sama ya, dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang coba semuanya duduk yang rapi dan dengan nyaman. Dengarkan ibu menjelaskan sedikit mengenai kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam di daerahnya. Yang pertama ada masyarakat daerah laut. Nah, sebelumnya apa sih itu laut? Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dengan benua dan atau pulau dengan pulau yang lainnya. Selain itu, sumber daya alam apa saja yang bisa kita manfaatkan dari laut banyak sekali, seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Selain itu, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita dapat dari laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Nah, di sini ada yang pernah main di laut seperti snorkeling,
menyelam, dan masih banyak lagi. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Adapun beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Selanjutnya yang kedua, masyarakat daerah pantai. Nah, pantai itu merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai juga biasanya menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Di sini ada yang udah pernah ke pantai. Selain itu, pantai juga menjadi sumber daya alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Ada yang tahu apa itu nelayan? Ya, nelayan itu adalah seseorang yang mencari ikan ke lautan. Nah, biasanya ada nelayan yang bolak-balik dari daratan ke lautan setiap hari, ataupun ada juga nelayan yang berlayar berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dan mengumpulkan ikan lalu dibawa pulang ke daratan. Karena pemandangan pantai yang sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan persewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru bagi masyarakat di pesisir pantai. Contohnya pantai-pantai yang terdapat di Bali, biasanya di setiap pantainya itu memiliki penginapan ataupun memiliki villa, pertokoan, ataupun memiliki kayak seperti restoran dan masih banyak lagi. Pantai-pantai juga terdapat banyak di Indonesia. Selain di Bali, ada juga pantai yang sangat indah. Salah satunya itu ada di Flores. Di Flores juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah, jernih, dan menyenangkan. Yang ketiga, ada masyarakat daerah sungai. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu sungai? Nah, sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Di Purwakarta juga terdapat sungai yang besar. Contohnya seperti Sungai Citarum. Sungai itu digunakan sebagai sumber air bagi kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sungai. Sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian, contohnya untuk sawah, perkebunan, dan masih banyak lagi. Nah, sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga bisa menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Nah, ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito. Ada yang tahu Sungai Barito di mana? Ya, Sungai Barito ada di Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena itu, keunikannya pasar ini juga menjadi objek wisata bagi masyarakat di Indonesia bahkan sampai mancanegara. Nah, selanjutnya yang keempat ada masyarakat di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan.
selanjutnya ada masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl atau meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk wisata karena dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, ataupun dataran tinggi yang ada di Bandung yang sekarang lagi hits-hitsnya nih. Ada yang tahu di mana? Ya, Pangalengan. Di Pangalengan itu merupakan dataran tinggi yang digunakan sebagai objek wisata. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jika semuanya sudah memahami, silahkan sekarang untuk melakukan observasi ke lingkungan di sekitar kita. Yang akan kita observasi di sini adalah kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap warga yang ada di sekitar kita. Silahkan kalian amati lingkungan di sekitar kalian, atau kalian bisa amati keadaan di daerah Purwakarta dengan menggunakan sumber-sumber. Kalian bisa mencari tahu dari warga sekitar, guru-guru, ataupun dari orang tua kalian. Dapat dipahami anak-anak? Bagaimana? Sudah melakukan observasinya? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, sekarang silahkan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk memaparkan hasil observasinya. Ya, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Apakah semuanya sudah selesai? Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan LKPD-nya di meja Ibu ya. Nah, kita akan bermain tebak gambar. Sebelumnya, coba sekarang duduknya yang rapi. Oke. Nah, sekarang siap semuanya? Ayo kita main. Yang pertama, gambar apakah ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Orang-orang di sana itu disebut apa ya? Coba kita cari tahu jawabannya. 1, 2, 3. Ya, betul. Petani. Gambar itu adalah petani. Selanjutnya, gambar apa ini? Ayo, ada orang yang sedang mengambil atau memancing atau menjala ikan. Disebut apa? Yap, betul, nelayan. Nah, selanjutnya, gambar apakah ini? Yaitu hijau-hijau. Apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul, dataran tinggi. Alhamdulillah kalian semua hebat. Maka dari itu kita semua tepuk hebat. Oke? Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita semua hebat. Baik, bagaimana gamesnya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, silahkan kalian diskusi bersama teman sekelompoknya dan saling tukar informasi apa yang kalian ketahui. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu ya. Jika ada kesulitan juga, silahkan bilang ke Ibu atau ke teman kelompoknya. Nah, sekarang bagaimana sudah diskusinya? Ya, alhamdulillah, anak-anak kelas 4 ini sungguh luar biasa. Kalian pintar, hebat, dan rajin. Sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Silahkan kalian cari pekerjaan apa saja yang terdapat di daerah perkotaan ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah.
Nah, sekarang apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Semuanya sudah paham? Oke. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu berikan. Sudah, silahkan kumpulkan di meja Ibu. Baik semuanya. Sekarang coba kalian rapikan alat tulisnya. Jika ada sampah, kalian pungut sampahnya dan buang ke tempat sampah. Jika ada barang-barang yang tidak sesuai dengan tempatnya, silahkan kembalikan ke tempat asalnya. Pintar sekali. Sekarang Azam silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik. Ya, terima kasih Azam telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya jaga kesehatan dan selalu bantu orang tua kalian di rumah ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.